Selamat sore Tribuners, kembali bersama saya jurnalis Tribun Manado David Kusuma dalam acara Tribun Baklak edisi hari ini menghadirkan dua narasumber. Pertama Sekretaris Umum Perbasi Manado, Bung Afrianto Buka atau Bung Iswan kan? Ya. Kemudian Sekretaris Panitia Kejurkot Manado, Bung Glenn Rindengan, Bung Iga. Terima kasih. Gimana kabar ini? Baik, luar biasa. Tema hari ini Kejurkot Perbasi Manado. Nah, pertama mungkin dari Sekretaris Panitia dulu. Seperti apa ini kegiatan Kejurkot Perbasi ini? Terima kasih. Mungkin ini adalah agenda tahunan yang menjadi program resmi dari Perbasi Manado. Karena ini ketika kami dilantik di periode yang kedua, program-program yang kami usulkan selalu disupport oleh pemerintah Manado. Nah, ini mungkin tahun yang ketiga, karena sebelum-sebelumnya itu juga orang kan sudah ada bikin event yang sama. Bersyukur kepada Tuhan, tahun ini terlepas dari COVID-19 bisa kembali terlaksana kejuaraan basket yang pertama ya Pak Isya di kabupaten kota di tahun ini. Orang ini bersyukur sekali itu. Nah, Bung Iswan, bagaimana dari Perbasi sendiri menyiapkan Kejurkot ini? Jadi begini, Kejurkot itu kalender eventnya PP Perbasi. Jadi PP Perbasi itu punya proyek ke depan. Jadi ada Kejurkot selevel kota kabupaten, baru Kejurprov untuk provinsi, baru Kejurwil. Kejurwil itu Sulut masuk wilayah Sulawesi di luar Sulsel. Jadi hanya 5 provinsi. Nantinya pemenang di tingkat Kejurwil akan lolos ke Kejurnas. Dan di situ kita akan meraih tiket PON. Jadi tapi ini klub ini yang klub. Tapi diseleksi per level dari klub baru ke kabupaten kota. Kalau untuk yang Kejurkot ini sendiri berapa klub yang mau ikut ini? Terus kapan sampai kapan kegiatannya? Terus memakai stadion mana? Nah, untuk sementara yang sudah fix mendaftar itu ada 11 klub yang terdaftar di anggota Perbasi Kota Manado. Jadi klub-klub yang akan ikut bertanding ini mereka harus wajib mendaftar dan harus menjadi anggota tetap. Nah, kebetulan di sini sudah ada 11 klub yang akan bertarung nanti di tanggal 25 Juni sampai tanggal 2 Juni. 2 Juli ya. Juli. Nah, nanti venue yang akan kita pertandingkan itu kebetulan kami sudah bekerja sama dengan Pemprov Sulut. Kita akan pinjam gedung Hall B KONI Sulut. Dan untuk sementara sudah 99%. Nanti kita tinggal akan persiapan nanti, mungkin minggu ini dalam tahap persiapan untuk menata kembali apa-apa yang menjadi kekurangan yang ada di dalam GOR. Begitu. Terus kalau sistemnya gimana? Turnamen? Kita pakai masih sistem yang sama sebelumnya. Kita pakai sistem setengah kompetisi. Dan semua klub itu kita wajib ikut drawing ulang. Jadi tidak ada lagi tim unggulan. Jadi yang dipertandingkan ini kebetulan kemarin orang sudah selesai untuk mengikuti technical meeting. Dan hasil technical meeting kita sudah mendapatkan di KU, kan kita pertandingkan nanti KU 18 sama KU 23. Itu ada putra putri. Putra putri. Dan untuk KU 18 putra itu ada 2 pool yang akan dipertandingkan. Begitu juga di KU 18 putri itu hanya 1 pool dengan minimal 4 klub yang akan ikut bertanding. Dan juga untuk di KU 23 putri di situ ada 4 klub juga. Kita hanya bisa dapatkan untuk sementara 1 pool saja. Dan untuk di KU 23 putra itu kita ada 2 pool dengan 7 klub yang akan bersaing. Begitu, nanti dia akan keluar dua tim ya. Itu juara pool sama runner up. Terus kalau
wasitnya mungkin dari diambil dari mana mungkin? Nah, kalau wasit itu kita serahkan kembali ke Perbasi, karena juga kita harus ada bikin permintaan wasit ke Pemprov ya. Jadi untuk petugas kita ada 7 wasit. 7 wasit ini 5 dari Manado, 2 kita lagi bermohon ke Bitung. Dan juga tahun ini juga ada salah satu wasit terbaik di Sulawesi Utara yang kemarin ikut PON. Oh, dikirim ke Ya, berlisensi B. Jadi kalau pertandingannya ini nanti juga ini penontonnya jual tiket begitu atau seperti apa? Penonton free. Free ya. Oh. Terus kalau ini di Manado sendiri, kalau klub-klub ini bagaimana? Kalau Perbasi sendiri pembinaan klub-klub ini seperti apa sih? Soalnya ini Sulawesi Utara secara umum kan basket lagi booming juga. PON kan tembus ke final kan lalu di PON Papua. Perak, medali perak. Iya. Jadi di kita kebetulan Glenn adalah Binpres yang membidangi klub. Jadi untuk jadi peserta anggota klub Perbasi Manado itu syaratnya harus ada kepengurusan. Jadi tidak serta merta karena saat tiba akal daftar karena ada kompetisi. Tidak. Jadi kita saat ini sudah terdaftar ada 13 klub Di Manado ya. di Manado dan ada 2 yang waiting list. Sebenarnya ada banyak yang mau waiting list. Jadi syarat itu pertama organisasi dulu. Setelah organisasi kepengurusan ada pemain, ada rutinitas latihan. Itu kita terima. Dan nantinya tiap tahun kita adakan kompetisi dan pembinaan. Seperti kejurkot ini. Ya. Terus kalau setelah kejurkot ini, apalagi tahapan-tahapannya setelah yang juara di kejurkot ini? Jadi kalau sesuai agendanya PP Perbasi, pemenang di kejurkot akan diseleksi untuk mewakili kabupaten kota ke kejurprov. Nah, kejurprov itu yang adakan adalah Pemprov, pengurus provinsi. Setelah itu dari kejurwil. Baru nanti Kejurnas. Kalau lulus kejurnas sudah ada tiket untuk PON. Terus kalau melihat peta kekuatan klub sendiri, kalau Bung Iga sendiri melihat bagaimana ini pembinaan yang klub-klub sendiri sebagai Binpres sendiri? Nah, bersyukur karena event Perbasi ini kita bikin rutin ini karena ini udah tahun ketiga. Pemerataan pemain di tiap klub itu saya rasa sudah pas karena dengan Tapi ada tingkat usia juga pemain. tingkat usia karena ada beberapa klub juga kebetulan itu di bidang saya karena berbeban berat untuk pembinaan di usia dini. Nah, bersyukur ada beberapa klub ini sudah mulai melakukan begitu. Jadi kita lihat kayak seperti Harlex itu mereka juga sudah bikin pembinaan di usia dini. Ada mereka sudah punya KU 8, KU 10 tahun, begitu juga di tim Movers, tim Matuari begitu. Begitu juga dengan tim-tim yang lain. Dengan adanya kemauan dari tiap klub, saya rasa pasti ke depan kita juga mempunyai banyak bibit-bibit yang baru yang akan muncul. Begitu. Dengan kejuaraan KU 18 ini mungkin ke depan mungkin dari Perbasi akan bikin usia dini kan Pak Sekya. Ya. Begitu juga karena di Perbasi sendiri saya tahu habis dari kejurkot ini nanti juga ada kejuaraan antar veteran ya nanti ya. Antar veteran, antar instansi. Nah, jadi di semua lini basket ini masuk lah begitu. Kalau Perbasi sendiri kalau tingkat sekolah ada juga masuk juga tuh pembinaan dari sekolah-sekolah juga. Sekarang kan kita ada namanya PPLPD, Pusat Pendidikan Latihan Pelajar Daerah Kota Manado. Kebetulan Bung Glenn juga pembina di penanggung jawab. Jadi kita kebetulan kerjasama sama Dinas Pemuda dan Olahraga untuk pertama kali basket dihadirkan di PPLPD. Jadi sudah jalan. Sebelum-sebelumnya 2017 itu ada Liga Pelajar. Itu juga masih dari pemerintah Kota Manado kita lakukan. Cuma kan karena kita di cakupannya di
kabupaten kota, jadi kita fokus di klub. Oh iya. Sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga, kita pembinaan di klub. Nanti liga pelajar tetap kita akan berusaha Backup. backup. Dengan tentu kalau Liga Pelajar juga melibatkan Dispora juga. Ya, Ya. Kalau untuk yang kejurkot ini sebelum pandemi sudah pernah juga dilaksanakan. 2017 2017. 2017 pertama kali ke Jurkut itu usia 17 tahun di SMA 1 2017. Tahun kemarin 2021 usia 18. Pandemi ini jadi yang ketiga kalau tidak salah. Kalau yang ini ketiga pakai kelompok usia lagi. Ya. Karena sesuai standar dari regulasi PP kan harus kelompok umur. Karena Juga putra putri. putra Putri. Sebelum-sebelumnya juga putra putri. Putra putri juga. Begitu. Karena ini kan sudah jadi agenda dari pusat gitu. Jadi mau tidak mau orang pengurus yang di daerah harus ikut begitu. Karena nanti menjadi acuan yang ada di kegiatan di daerah itu wajib kami sampaikan, laporkan ke Pemprov, nanti dari Pemprov juga laporkan ke PP Perbasi. Begitu. Kalau yang kejurkot ini berarti tiap tahun ya dia sebenarnya. ya. Jadi kita itu tiap tahun ada 2 event. Selain ke Jurkot ada Piala Wali Kota. Wali Kota. Biasanya Piala Wali Kota kita Piala Wali Klub. Kota juga klub tapi umum. ya. Umum atau kita pernah buat Senior Cup itu veteran dengan instansi di lapangan Tikala. Itu Evo 2019 waktu itu. Kalau kejuaraan basket yang 3-on-3 itu juga masuk dari Perbasi juga. Oh enggak, 3x3 tahun ini masuk. Nah, jadi untuk 3x3 kejuaraan kejurkot ini kita nanti juga akan sisipkan satu agenda, yaitu agenda 3x3. Nanti sementara berlangsungnya kegiatan 5-5 ini satu lapangan ini kita juga akan sisipkan nanti mungkin di hari kedua, Kamis, ketiga Jumat, Sabtu. atau di final ada 3x3. Nah, 3x3 ini juga untuk kategori umur. Itu antara umur 18 sampai umur 23 tahun. Nah, mudah-mudahan nanti berikut kita juga bikin event sendiri 3x3 karena kedepannya 3x3 ini akan dipisahkan ya Pak Sek ya. Begitu. Kalau yang untuk ini masih seperti eksibisi begitu ya atau Belum. Oh, enggak. Oh, enggak. Ini Nah, udah 3x3 resmi ini daftar. ini daftar resmi. Jadi Terus suatu kalau pertandingan. pendaftarnya dari klub juga atau klub di luar klub-klub itu, misalkan ada yang dari Enggak wajib. Jadi yang mengikuti 3x3 ini juga harus sama dengan yang kejurkat yang 5-5 ini. Yang wajib ikut ini harus klub yang terdaftar. Klub yang terdaftar Perbasi Manado. di anggota Perbasi Manado begitu. Jadi setiap klub nanti kita bisa mengizinkan 1 atau 2 tim untuk mengikuti kejuaraan 3x3. Begitu nanti dia daftar ke Perbasi nanti. Begitu. Oh, kalau di Perbasi sendiri seperti yang tadi itu, kalau yang di luar klub terdaftar itu tentu tidak bisa langsung bisa. tiba akal ikut ke Jurkot. Iya, Ini nggak bisa. Ada Iya. jenjang. Ya. Jadi supaya tidak ada tiba akal. Setelah event bubar. Nah, Di pembinaan jalan terus ya. kita 13 ini walaupun ada berapa yang absen di turnamen ini, jadi tahun ini kita 11 klub 21 tim. Oh, dari 11 klub itu Ada 21 tim. Jadi ada satu klub main di 4 kategori ini. Jadi kan 4 kategori. Ada 4 kategori ini, ada satu klub main di 4 nomor. 4 nomor. Di luar 3x3. Terus kalau untuk basket sendiri ke depannya target dari Manado sendiri seperti apa? Kan ada lagi Prof kan juga mungkin mengambil atlet-atlet dari klub-klub Klub-klub ini. ya. Jadi ini Kejurkot ini ada dua agenda penting kita ke depan, itu pertama Kejurprov sama Porprov. Porprov itu November di Bolmo. Kebetulan penanggung jawab juga Bung Glenn. Nah, pemain-pemain makanya di U18 ini syaratnya harus berKTP Manado. Nanti di situ kita akan bentuk tim seleksi untuk menentukan 24 pemain putra maupun putri untuk diseleksi tim Manado ke Porprov.
Karena tugas kita cukup berat mempertahankan gelar juara umum di Bitung 2019 kemarin. Kalau untuk Kota Manado sendiri pelatihnya siapa ya kalau untuk kehadapi Porprov ke depan? Kita sudah siapkan sih, ada Kalau 4. pelatih sih yang pasti orang di struktur Perbasi juga kan nanti juga di situ kan ada pelatih. Nah, di situ ada pelatih untuk 55, untuk pelatih 33, pelatih usia dini dan pelatih untuk veteran. Nah, yang pasti kami juga untuk ajang ini kan ada ajang untuk seleksi yang untuk kategori KU18 karena untuk sementara kan wajib yang ber-KTP Manado, yang bukan KTP Manado tidak bisa diizinkan untuk mengikuti kejuaraan ini. Nah, begitu juga untuk pelatih. Nah, ini kita juga untuk sementara ada pelatih yang sudah berada di struktur Perbasi Manado dan juga kita akan buka untuk seleksi ketika program dari pelatih tersebut masuk dengan apa yang menjadi syarat dari Perbasi Manado, kita pasti akan rampung begitu. Tapi untuk sementara sudah ada 2 pelatih dan kita juga akan menambah lagi untuk pelatih-pelatih yang baru sesuai dengan DP program latihan. Karena tadi Pak Sek bilang kita punya beban untuk mempertahankan juara umum di Porprov nanti begitu. Di satu pihak ini pemain-pemain kemarin ada sudah 2 tahun lewat karena ada corona, kita kan nggak bisa ketahui di sekolah ini ada pemain-pemain siapa-siapa begitu. Nah, inilah kita bikin ajang. Mudah-mudahan tahun ini sudah ada gambaran lah, untuk pemain-pemain mana yang bisa kami tarik untuk mengikuti dalam tim Porprov begitu. Begitu juga dengan pelatih. Begitu. Kalau di Perbasi sendiri kan di Manado sendiri ya boleh dikatakan wasit-wasit yang profesional yang memang berlisensi juga kurang ya. Nah, apa ada coaching klinik ya ke depan atau mengundang dari ini untuk meningkatkan atau menambah lah? Untuk wasit kebetulan bidang juga Glenn. Kita di Sulawesi Utara ada 8 kabupaten kota yang punya stok wasit paling banyak. Manado. Nah, jadi kalau untuk pembinaan kita sudah 2 kali buat penataran, sudah pernah mengutus dua ikut penataran nasional, walaupun yang lulus 1. Jadi yang 1 itu sekarang dia berlisensi B nasional. Kemarin salah satu wasit di PON. Nah, di Prapon sama PON. Nah, sekarang kita juga kemarin ikut penataran statistik ada 3 orang, baru penataran penyegaran lisensi B pelatih ada juga level nasional, Coach Steva. Jadi kalau untuk Manado khususnya petugas it's okay, aman semua. Berarti yang kurang sekarang ini apa lagi kalau dari Perbasi yang akan ditingkatkan ke depan? Satu fasilitas. Kita sarana ya. Ya, kalau prestasi tentu cukup hanya untuk dipertahankan. Pembinaan kita lagi get pembinaan, tapi yang masih kurang sarana dan prasarana. Memang ya di Kota Manado ini masih terbatas, tapi lewat kerjasama dengan pemerintah kota kita ada tahun kemarin itu ada tiga lapangan basket yang direnovasi. Dan tahun ini rencana insya Allah ada 2 sekolah. Semoga ke depan Manado bisa hadir GOR yang berstandar nasional, berstandar FIBA. Kalau di klub-klub sendiri mereka mesti syaratnya juga mesti ada klub lapangan basket sendiri. Kalau dari Perbasi mensyaratkan. Nah, karena masalahnya kalau kita harus syaratkan lapangan, kapan bisa klub hidup? Sampai saat ini klub hanya pakai sistem GOR, sewa GOR. Mungkin yang ada Norton. Ya, punya lapangan Norton sendiri. ada lapangan kebetulan Prisma yang punya salah satu owner Norton. Kalau klub yang lainnya lain masih sewa, ada yang sistem di sewa. PKM, ada yang pakai FRBA, ada yang pakai Sultan Raja punya, ada yang di Tikala. Kalau yang di GOR Koni juga ada yang
Itu milik Pemprov. Kalau di Gor KONI itu kan miliknya Pemprov. Nah, untuk sementara kan Kejuaraan kan. masih direnovasi, jadi yang bisa pakai situ nanti untuk event saja begitu, untuk sementara begitu. Tapi ke depan ya mudah-mudahan ada dengan pemerintah Bapak ODSK tuh bisa sinergi nanti dengan pemerintah di Kota Manado supaya setiap event nanti bisa dipusatkan di situ saja begitu, karena kita tahu sendiri Kota Manado ini belum punya gor sendiri. Oh iya, Gor itu basket. gor ini kan gornya Pemprov begitu. Mudah-mudahan ke depan pemerintah Kota Manado bisa membuat satu gor untuk bola basket begitu. Ini tugasnya Pak staf khusus nih dia. Yes. Kebetulan juga ketua Perbasi Manado kan Pak Wawali. Iya, Icat Sualang kan. Kebetulan juga kan Pak Sekum Perbasi ini juga staf khusus olahraga ya di pemerintah Kota Manado. Itu mungkin beliau punya berbeban berat karena di Kota Manado ini belum punya gor. Tapi dibanding daerah kabupaten lain mungkin Manado yang paling maju sih untuk fasilitas olahraga di segala bidang. Ya. Ada lagi gor ada. Ari Lasut. Minut Bitung ada gor sendiri. Oh gitu. Bitung ada gor, Tomohon ada, Minut ada. Berarti Manado yang belum ada ini. Ibu Sementara kota. belum ada. Sementara belum ada. Mungkin karena ada sama-sama dengan provinsi jadi pakai presiden. Mungkin ini mungkin lahan yang kurang. Ada mungkin lahan tapi di pinggiran. Tapi untuk lahan yang di tengah kota mungkin masih terbatas ya Pak Sekya. Gitu. Kalau yang youth center ini dia kebetulan staf khusus bidang olahraga kan. Dia Iya. itu untuk bidang apa saja kalau untuk youth center ini olahraga apa saja? Youth Center itu milik Pemkot. Iya. Sekarang dipinjamkan ke KONI Manado. Jadi untuk pengelolaan Youth Center itu sekarang di bawah KONI Manado. Itu ada sekretariatnya KONI, baru sekretariat bersama sejumlah cabur anggota KONI Manado. Jadi Biasanya itu. juga ada sih turnamen pingpong katanya. Nah, ya. Lalu mungkin- piala wali kota buat di situ lah. Nah mungkin kalau yang di gedung Youth Center itu kan di belakangnya kan ada semi gor ya Pak Is ya. Ah. Itu diperuntukkan untuk sementara sih, ada beberapa cabur yang pakai, tapi kemarin coba komunikasi dengan pihak KONI, siapapun yang mau bikin acara di situ bisa bikin, tapi kasih masuk surat, ada pemberitahuan begitu. Tapi kalau untuk basket dengan ukurannya situ untuk sementara belum bisa, tapi kalau untuk 3x3 bisa nanti gitu. Tapi kalau untuk 55 dengan ukuran yang terbatas kita cari gor Kalau yang yang lain. tahun-tahun sebelumnya dipakai fasilitas di mana yang ke Jurkot ini? Itu di Kita pakai untuk yang lalu kita pernah pakai di SMA Negeri 1, begitu juga di YPKM. Kita juga pernah pakai juga di Gor Politeknik, ada juga lapangan Tikala, dan yang tahun kemarin kita pakai yang di Gor Prisma. Oh, baru kali ini di KONI. Bikin di KONI ya. Kebetulan baru direnovasi. Nah kemarin ada yang usul coba ke Hall B KONI. Begitu ya. Berterima kasih kepada Tuhan diizinkan, tapi harus dirawat begitu. Karena kan gor masih baru kan begitu. Baru direnovasi juga. Iya. Oh, gitu. Kalau Perbasi sendiri ke depannya fasilitas-fasilitas ini apalagi yang dibenahi selain lapangan ini, tentu juga seperti bola kah atau bantuan-bantuan untuk klub-klub atau bagaimana ini? Jadi tahun ini kebetulan di event ini Perbasi Manado kerjasama dengan Pemkot melalui Dinas Pemuda dan Olahraga akan memberi bantuan perlengkapan olahraga bagi klub anggota Perbasi. Jadi klub anggota Perbasi dan beberapa sekolah yang setingkat SMP yang ada aktivitas basket. Kita akan bantu perlengkapan basket seperti jersey sama bola. Ya, senilai hampir 7 juta lah per klub. Klub ya. Oh, luar biasa ini. Berarti kalau 7 juta untuk bola itu sudah lebih-lebih. Mungkin sudah jersey dengan jersey ya. Jersey. Iya, bantuan untuk jersey. Kalau dari klub-klub sendiri, kalau yang pembinaan ini selama pandemi ini bagaimana kalau pantauan dari Kalau pantauan Kan terbatas kita juga bidang kan. itu dari pembinaan prestasi
selama pandemi kemarin tetap masih ada klub yang latihan, tapi tetap dengan prokes dan diizinkan itu di ruangan terbuka, bukan di dalam gor. Karena kemarin ketika orang olahraga dalam gor itu tetap dipantau sama tim gugus tugas. Nah, jadi ada beberapa klub itu tetap dorong latihan, ada juga latihan dengan online karena ada beberapa materi program kan untuk menjaga kebugaran toh. Begitu juga ketika ada 1-2 hari kembali ke lapangan tapi tetap dengan prokes. Begitu, harus di ruang terbuka lah. Nah, kalau yang ke Jurkot sekarang ada syarat-syarat juga terkait prokes ini, misalkan harus sudah vaksin lah atau Itu wajib ya. Jadi Pak Sek yang harus ikut ini udah vaksin ya, minimal vaksin kedua. Begitu. Karena event ini kita juga sudah buka untuk penonton. Karena yang masuk juga nanti ke dalam gor itu wajib vaksin ya. Nah, masker, vaksin dan masker. Vaksin dan masker. terutama Begitu. untuk penonton ya, mesti Yang pakai penonton masker. iya. Mungkin yang penonton mungkin dari penggemar klub-klub yang Ya. Ya, nanti kan ada tiap klub kan pasti kan ada DP followers lah, Followers, begitu. fans club, DP begitu, fans iya. begitu. Pasti ini akan rame lah. Begitu. Nah, terus kalau yang pemenang-pemenang ini bagaimana hadiah-hadiahnya ke trofi? Nah, kalau hadiah kembalikan ke atau Pak staf khusus ini sebagai total- sekung perbasi. Total hadiah itu sekitar 50 juta. Luar Total. biasa. Pemenang dapat trofi seperti biasa. Kalau Perbasi Manado buat sih tidak mengecewakan. Ada juga pemain terbaik MVP kan? MVP. Iya. Berarti Pak Sek ini ada 4 kategori. Berarti ada 4 MVP. 4 MVP. Tapi ini kan usia kelompok umur 18. 18 dan 23. 18. Oh, berarti ada dua Dia jadi ada 4 nomor yang dipertandingkan. nomor. Itu untuk putri KU18, putra putri dan KU23 putra putri, ditambah juga nanti ada 3x3 Jadi 6 nomor semua. 6 nomor begitu. Nah, jadi yang ini juga Perbasi memantau juga yang untuk atlet-atlet yang dipersiapkan nanti ke Porprov iya. Sebelum ke Porprov nanti kalau ada kejurwil sebelum Porprov, Kejor Pro. kejurprov ya. Berarti habis dari sini, habis dari ke Jurkot ada ke Kejurprov. Jurprov kan. Baru Aduh. ke Jurwil tadi. Kejurwil, itu persiapan untuk PON lagi. Pon. Terus kalau ke depannya ini kan setelah pandemi kan, ke depannya lagi apalagi yang akan disiapkan turnamen-turnamen selain Kejurkot ini. Mungkin tadi kan Pak Sekso bilang torang di Perbasi Manado mempunyai ketika masuk di bulan kedua kita susun program. Nah, kebetulan tahun ini habis dari Kejurkot ada Piala Wali Kota. Begitu juga nanti udah disusun kita akan ada instansi sama veteran pastinya. Tidak terbatas juga nanti ada klub umum. Itu mudah-mudahan lah program ini jalan ketika ada kerjasama dengan pemerintah Kota Manado, terutama anggaran kan Pak Sek. Kalau anggaran ada pasti orang akan bikin semua begitu. Yang pasti yang sudah diagendakan tadi yang kita bilang ada Piala Wali Kota dan Piala Wali Kejurkot Kota. ini mesti jalan terus ya. Iya, Tiap begitu. tahun mesti ada terus. Iya, mudah-mudahan nanti ketika ada pemirsa yang nonton bisa ada sponsor yang masuk. Karena ini sudah terbukti hampir tiap tahun orang bikin. Yang mudah-mudahan dengan ada kerjasama dengan Tribun Podcast ini ada sponsor yang melihat dan mencoba masuk. Kita dari panitia juga Welcome. Terbuka. begitu. Bukan cuma dari anggaran pemerintah kan, Iya. begitu. Nah, terus kalau untuk atlet-atletnya nanti ini yang dipantau ini, bagaimana lagi selain dari klub-klub, bagaimana Perbasi lagi meningkatkan performa mereka juga? Jadi untuk atlet itu tanggung jawab klub. Klub ya sebenarnya. Kalau kita hanya pembinaan di level klub saja. Jadi selama ini jalan, tidak ada masalah. Bahkan ada beberapa pemain
Manado bahkan Sulut yang berkiprah di Iya, nasional. betul, betul. Ada yang bermain di klub profesional, ada yang bermain di level kampus perguruan tinggi. Jadi sudah banyak yang kuliah dapat beasiswa di Jawa, Nah, di Indonesia kan ada IBL kan kalau nggak salah. IBA. Iya. Kalau di Manado sendiri belum ada klub yang bisa Belum. misalkan tembus ke sana. Belum, untuk sementara belum. Tapi Belum, kedepannya mungkin ya. ya, kita yakin dan percaya dengan banyaknya kompetisi di tiap daerah, karena selain Kota Manado kan ada daerah lain juga yang bikin ya. Dan sudah terbukti di tingkat nasional yang IBL itu kan kasta bola basket tingkat tertinggi itu pemain dari Sulawesi Utara itu sudah banyak. Yang kita lihat kemarin kan ada beberapa pemain yang sudah bermain di klub-klub besar dan sudah mendapatkan juara juga. Dan kita yakin pasti ke depan ini insan olahraga basket ini pasti dorong mau bikin. Iya. Maksud juga Sulut banyak legenda-legenda Legenda, basket iya. nasional juga seperti Victor Roring. Iya, begitu juga pelatih, bukan cuma dari pemain. Pelatih juga sudah banyak pelatih yang berkancah di tingkat nasional. Yang kemarin kita lihat sendiri ada pelatih dari pelatih timnas itu, Coach Roland Lengkong. Iya. Dia juga mendapat banyak perhatian dari pusat dan kebetulan dikasih kesempatan untuk meramu ini pemain-pemain yang ada di timnas begitu. Itulah kita tadi yakin pasti ke depan Kota Manado terutama Sulawesi Utara ini ada klub yang bisa bersaing di tingkat nasional. Nasional ya. Iya. Nah, mungkin ini yang terakhir mungkin dari Sekum Perbasi juga dari Ketua Panitia, harapan-harapannya kepada sepanjang turnamen berlangsung ini juga kepada pembinaan di Manado nanti seperti apa? Mungkin bisa sampaikan ke pemirsa yang mendengar, Jadi yang untuk melihat juga. untuk para peserta minggu depan kan event mau jalan. Jadi berikan yang terbaik, junjung sportivitas, selamat bertanding. Ya, mungkin kalau dari saya selaku sekretaris panitia, karena sebelumnya diundangkan ketua panitia. Oh iya betul. Ya, ketua panitia panitia tadi tidak berkesempatan iya, hadir ya. nggak Mungkin ada berkesempatan kesibukan. hadir karena ada suatu halangan. Kalau dari saya mungkin dengan adanya kejuaraan ini yang sudah rutin ya, mungkin ini setelah pandemi dipertandingkan kembali dan dibuka untuk umum untuk penonton. Pesan untuk pemain dan owner klub, berikanlah yang terbaik dan mari orang sukseskan juga untuk dari program pemerintah supaya ke depan juga bisa disupport kembali untuk kejuaraan yang sama. Begitu, tetap semangat, pasti Tuhan untuk memberkati orang semua. Orang semua bisa. Orang semua bisa. Begitu. Oke, demikian Tribuners Bersama bincang-bincang hari ini dengan Sekum Perbasi, Bung Iswan dan juga Sekretaris Panitia, Iya. Bung Iga. Nanti bertemu lagi di Tribun Baklak selanjutnya dalam tema yang berbeda. Mungkin yang bisa menonton nanti datang di Stadion Gor Koni ya. Ya, Koni ya. Oke. Tanggal 25. Tanggal 25 sampai 2 Juli. Tanggal 2 Juli ya. Berarti sekitar 1 bulan itu. 1 minggu. 1 minggu. Oh iya. 8 hari. 8 8 hari. hari ya. normal pertandingan. Oke. Oke, demikian Tribuners bincang-bincang kali ini. Selamat sore.